Halo Gan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jostech ID. Nah, di video kali ini saya akan membahas apa saja fitur-fitur baru yang ada di MIUI 12.5 Android 11 di Redmi Note 8 Pro. Dan sebelumnya saya pernah bahas untuk fitur-fitur MIUI 12.5 versi Cina Beta ya. Dan untuk kali ini saya akan bahas di MIUI 12.5 versi Indo stabil. Dikarenakan versi ROM Cina dan versi ROM Indo itu berbeda, maka mungkin saja ada fitur-fitur yang berbeda, atau saja mungkin ada fitur yang dipangkas dari ROM Cina ke versi Indo. Dan jika kalian menggunakan HP selain Redmi Note 8 Pro, tentu saja mungkin fiturnya pun akan berbeda juga. Oke, untuk fitur yang pertama di sini ada peningkatan di aplikasi catatan. Selain kita bisa menulis teks, di sini kita juga bisa menggambar ataupun hanya ingin sekedar coret-coret. Nah, di sini disediakan beberapa tipe pensil dan juga tipe penghapus, yang mana di setiap pensil ini kita bisa mengganti warnanya. Dan di sini kita juga bisa mengganti opasitas dari pensil tersebut atau ukuran dari pensil tersebut. Selanjutnya di sini kita juga bisa menghapus teks atau coretan yang telah kita gambar ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menambahkan image atau foto baik berbentuk PNG ataupun foto biasa. Di sini kita bisa tambahkan atau kita gabungkan foto tersebut dengan menggunakan coretan kita ataupun dengan menggunakan teks yang disediakan di aplikasi catatan tersebut. Dan menurut saya ini cukup berfungsi, terutama buat kalian yang hobinya coret-coret atau kalian hobi menggambar, atau mungkin buat kalian yang pelupa, jadi kalian bisa menuliskan apa yang mau kalian ingat. Kalian tinggal tuliskan saja di aplikasi catatan ini. Oke, untuk fitur yang selanjutnya ini sama dengan yang ada di MIUI 12.5 versi Cina Beta ya. Jadi jika sebelumnya kita harus menarik sebelah kiri untuk masuk ke menu notifikasi dan kita harus tarik sebelah kanan untuk masuk ke pusat kontrol, maka di sini tinggal kita swipe saja atau kita geser saja di sebelah bawah. Kita geser ke kiri atau ke kanan untuk berpindah dari pusat notifikasi ke pusat kontrol. Dan menurut saya ini cukup keren dan lumayan simpel dan mengurangi beban pikiran kita di dunia ini. Oke, selanjutnya di sini di bagian notifikasi ya. Jadi kita bisa menunda ataupun men-snooze notifikasi dari aplikasi tertentu ya. Dan kita tinggal memilih durasi atau waktu yang akan kita gunakan untuk menampilkan kembali notifikasi dari aplikasi tersebut. Nah, jika kalian masuk ke menu lainnya, di sini ada settingan yang lebih lengkap dan kalian bisa coba ulik-ulik sendiri. Masih di pusat kontrol, di sini tinggal kita klik saja ikon pengaturan di bagian notifikasi, maka kita bisa langsung mengganti gaya pusat kontrol yang baru ke pusat kontrol yang lama ataupun sebaliknya. Dan di sini kita tidak perlu lagi masuk ke setelan sistem untuk mengubah atau mengganti tampilan dari pusat kontrol ataupun notification control. Nice. Oke, selanjutnya di sini kita bisa mengganti widget dari suatu tema dengan menggunakan widget tema lain yang sudah kita install. Nah, misalnya di sini saya menggunakan tema original ya, dan di sini saya akan coba untuk menghapus widget bawaannya. Kemudian kita cubit layar, kita klik widget dan kita pilih widget yang terinstall dari tema lain. Nah, di sini saya ada beberapa widget ya. Kita coba pilih salah satu widgetnya. Boom, dan kita coba pasangkan dan berhasil kita pasangkan di tema bawaan MIUI dengan menggunakan widget custom dari tema lain. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menambahkan widget dari aplikasi tertentu seperti aplikasi WhatsApp dan juga aplikasi Telegram. Khusus aplikasi WhatsApp sebelumnya juga sudah bisa ditampilkan. Nah, untuk aplikasi Telegram baru kali ini saya melihatnya. Dan di sini kita bisa mengatur atau menampilkan chat dari mana saja. Kemudian kita juga bisa men-scroll dari bawah ke atas ataupun sebaliknya untuk mengintip chat yang ada di aplikasi Telegram. Oke, yang selanjutnya di sini yang akan saya bahas adalah versi Android-nya ya. Tentu saja untuk MIUI 12.5 ini sudah menggunakan Android 11 ya. Dimana untuk Android 11 ini tampilannya lebih baru dan juga untuk fitur keamanannya lebih ditingkatkan ya. Sekarang kita lihat di bagian versi MIUI. Kemudian kita lihat di apa saja yang baru. Nah, jika kita lihat di sini ada keterangan bahwa untuk rendering 20 kali lebih cepat dan juga untuk transisi dan perpindahan animasi itu lebih smooth. Dan seperti yang kalian lihat ketika saya membuka lock screen, maka akan ada animasi seperti ini. Ketika kita membuka tutup aplikasi juga akan ada animasi zoom in dan animasi zoom out yang membuat ikon terasa lebih hidup dan juga lebih enak dipandang.
Selanjutnya di sini karena untuk di versi Android 11 tingkat keamanannya sudah ditingkatkan, maka kita tidak bisa lagi melihat folder Android data dan juga folder Android OBB. Nah, di sini ada keterangan bahwa di sini kita tidak bisa mengakses file dari Android data dan juga file Android OBB dengan menggunakan aplikasi file manager bawaan. Nah, dan untuk folder WhatsApp sendiri sudah pindah ke Android Media, kemudian Com WhatsApp, kemudian ke WhatsApp lagi, kemudian klik Media. Nah, di sini akan ada beberapa file atau dokumen yang tersimpan dari aplikasi WhatsApp seperti WhatsApp Image dan juga WhatsApp Dokumen. Jadi tidak ada lagi folder WhatsApp di luar folder internal. Selanjutnya sama juga dengan yang ada di MIUI 12.5 versi Cina Beta ya. Di sini kita bisa mengganti tampilan dari Recent App. Caranya kita swipe dua jari seperti ini, kemudian kita klik di bagian setting, klik di bagian lainnya. Selanjutnya scroll ke bawah dan kita klik di bagian atur item layar terkini. Nah, di sini kita bisa mengubah tampilan dari vertikal dan juga horizontal ya. Nah, dan ini dia untuk tampilan vertikal di bagian Recent App atau aplikasi terkini. Selanjutnya di sini kita ubah lagi. Kita bisa memilih untuk menggantinya ke mode horizontal ya. Dan menurut saya ini cukup keren ya, karena ada berbagai opsi atau pilihan yang bisa kita gunakan dan tidak membosankan. Nah, selanjutnya di sini kita bisa masuk ke menu setting, kemudian kita klik di bagian suara dan getaran. Di sini kita scroll saja ke bawah dan nanti kita akan menemukan efek lainnya atau efek tambahan. Nah, di sini kita bisa mengaktifkan suara saat perangkat dihidupkan atau yang biasa disebut dengan boot audio. Ya, meskipun suaranya tidak terlalu jelas seperti Nokia zaman dulu. Dan di bagian efek suaranya saya juga tidak menemukan settingan efek dari Dolby Atmos seperti yang ada di Redmi Note 10 Pro atau Redmi yang di atasnya. Ya, kita maklumi saja karena untuk spesifikasinya pun berbeda. Nah, dan ada satu hal lagi yang membuat saya sangat senang ketika update ke MIUI 12.5 ini. Nah, jika kalian pernah menonton video saya sebelumnya tentang cara bagaimana mengatasi Redmi Note 8 Pro tidak support mikrofon eksternal, di situ saya bahas harus menggunakan USB sound card, kemudian USB OTG, dan juga splitter dari TRRS ke TRS. Nah, di sini saya tidak tahu apakah ini termasuk updatean atau fix bug tidak support mic eksternal ya. Nah, di sini bisa saya langsung colokan di Redmi Note 8 Pro saya dengan menggunakan mikrofon dari Arimic ya. Dan bisa kalian lihat ikon headsetnya tidak kedip-kedip seperti dulu. Saya sangat bahagia sekali di sini karena saya tidak perlu ribet menggunakan USB sound card dan juga USB OTG. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itulah dia untuk fitur-fitur dan hal-hal baru yang saya temukan di MIUI 12.5 Android 11 Redmi Note 8 Pro. Dan mungkin saja untuk fitur-fiturnya tidak sama dengan MIUI 12.5 di Xiaomi versi lain. Jadi kalian jangan tanya kenapa di sini tidak ada fitur ini dan di sini tidak ada fitur ini. Oke, dan saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya silahkan like. Kalau kalian gak suka silahkan di dislike aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.